Kalau di tempat saya setelah dikarantina masuk ke kandang. Kalau masuk di kota ini pertama kali dikasih makan itu rumusnya gini. Pengenalan itu dikasih makan satu domba itu cuma 1 genggam dulu awalnya. Kalau dia sudah mau makan baru dikasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winantoro, lebih akrab saya dipanggil Toro. Saya aslinya dari Blitar, Ndoko Blitar, tapi saya sekarang menetapnya di Kediri, tepatnya di Dusun Bringin, Desa Bringin, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Nama farm saya Udi Berkah, mungkin semua orang banyak yang sudah tahu, dan pedagang-pedagang domba, peternak domba, kambing mungkin sudah banyak yang kenal dengan saya. Tip fattening domba itu gini, memang kalau secara ideal yang paling ideal sendiri kalau kita ingin meraup laba yang banyak, kita harus bisa menguasai mulai hulunya, tengah sampai hilirnya. Artinya apa? Artinya kita menguasai pasar untuk benihnya, kita menguasai ilmu peternakannya, dan kita menguasai market, aftermarket pasarnya. Jadi kalau memang kita pengen bisa meraup laba yang banyak, ya kita harus menguasai tiga-tiganya itu. Yaitu tapi untuk yang satu aja kita butuh belajar tidak 1-2 hari. Untuk kita bisa menguasai hulu, menguasai benih, kita belajarnya tidak 1-2 hari. Kita bisa belajar bertahun-tahun. Kita belajar bisa sampai 2-3 tahun. Itu pun tergantung jiwa kita. Kalau memang jiwanya sudah jiwanya pedagang, kita bisa. Tapi kadang meskipun sudah bertahun-tahun, meskipun sudah banyak tahun, kalau memang jiwanya tidak ada jiwa pedagangnya di situ, biasanya juga tidak bisa. Nah, itu tergantung jiwa kita. Kadang kalau jarine wong kata orang Jawa itu kadang krono keturunan. Kalau keturunannya itu pedagang, biasanya ya kita cepat menguasai pasar itu. Kalau saya memang bapak itu pedagang kambing domba di Blitar sana, cuma ya pedagang kecil dari kampung, 1-2 ekor dibawa ke pasar, beli lagi dari kampung 1-2 ekor dibawa ke pasar itu. Jadi pertama menguasai hulu itu, menguasai benihnya. Kalau kita sudah bisa menguasai hulu, kita menguasai pasar-pasar, kita jangan hanya menguasai pasar lokal saja, tapi pasar di luar kita harus juga menguasai. Kalau yang saya di Kediri, ya kita harus menguasai pasar, kita harus kenal pasar, mulai pasar Banyuwangi, Jember, terus ke barat sampai belanja itu sampai Lampung. Tapi yang sekarang yang paling sering sampai ke Jawa Barat. Dulu saya belanja ke Banyuwangi, ke Jember, terus karena sana mahal saya pindah, saya belanja jadi ke barat. Saya belanja di Jawa Tengah mahal, saya lari ke Jawa Barat. Jadi itu kita harus menguasai itu pertama. Yang kedua, kita menguasai ilmu nutrisinya. Ya kita belajar ilmu nutrisi itu, kita belajar bisa dari buku dan sebagainya. Tapi itu pun yang menjadi catatan paling penting, pengalaman saya selama ini, teori itu yang sesuai cuma sekitar 30-40%. Tetapi yang 60-70% itu lebih banyak di pengalaman. Tapi sekali lagi, kita tidak boleh pernah sekali-kali meninggalkan teori. Kalau kita meninggalkan teori,
cuma mengandalkan praktek saja, kita seperti berjalan tanpa ada cahaya. Tetapi ketika kita berjalan, ketika kita mengikuti teori saja, 100% kita mengikuti teori, kalau menurut saya ibarat kita ada cahaya, kita bisa berjalan, tapi di depan kita itu kabut tebal. Jadi kita cuma bisa melihat tetapi tidak bisa berjalan. Jadi itu ada sinergi keseimbangan antara teori dan praktek. Jadi teori yang cocok menurut saya, pengalaman saya selama ini 30-40 itu teori cocok, 60-70% itu praktek pengalaman lapangan yang lebih utama. Dan yang ketiga itu kita harus menguasai hilir. Hilir itu apa? Kita menguasai pasar untuk gemuknya. Untuk menguasai pasar gemuknya ya kita bisa membawa lagi ke pasar kita, itu juga bisa kita mencari pedagang-pedagang, relasi-relasi, rumah makan, sate dan sebagainya juga bisa. Tapi seperti saya memang ada punya wacana, punya impian bisa mendirikan wisata domba. Nah itu adalah salah satu mungkin nanti hilirnya. Jadi hilir puncaknya mungkin wacana saya di situ. Mudah-mudahan wisata domba yang saya impikan itu bisa terwujud. Jadi insya Allah kalau itu sudah bisa terwujud, berarti mulai hulu, tengah sampai hilirnya memang benar-benar dikuasai. Meskipun alhamdulillah hari ini hilir sudah tidak bingung lagi, sudah kualan ngeladeni, melayani permintaan-permintaan pasar. Kalau saya, kalau untuk benih, kalau untuk masalah benih itu biasanya orang-orang itu kalau secara teorinya, teori di ilmu peternakan itu harus belum poel, umurnya harus sekian, harus model kakinya gini, harus itu. Kalau menurut saya tidak. Saya menerjang teori itu. Jadi saya tidak pernah menggunakan teori itu. Saya di pasar pun mana yang hari itu murah itu yang saya beli. Jantan, betina, besar, kecil, tua, muda, mana yang hari itu masih prospek kita beli untuk kita gemukkan. Jadi ketika kita belanja di pasar itu bukan, kalau saya itu bukan melihat hari ini itu harus kita beli, yang kita beli itu seperti apa. Tapi yang saya beli itu yang 3 bulan ke depan yang akan laku itu yang mana. Meskipun hari ini harganya itu mahalnya selangit, tapi kalau secara insting, secara naluri itu 3 bulan yang akan datang itu yang laku, ya itu yang kita beli. Kadang hari ini itu murah, tidak ada yang beli sama sekali. Tapi secara pengalaman, secara insting, secara hitung-hitungan itu 3 bulan yang akan datang itu yang akan mahal, yaitu yang kita beli. Jadi kita membelinya nggak harus umur gini enggak. Seperti itu contoh aja untuk sebelum puasa seperti ini. Sebelum puasa itu biasanya kandang-kandang itu beli jantan untuk stok Idul Adha. Kalau saya enggak, justru saya tidak pernah membeli yang itu. Justru yang saya beli sudah agak besar kayak gini. Sudah harga 17, 16, 18. Tapi saya keluarkan kapan? Saya keluarkan setelah Idul Fitri. Itu tidak ada yang memprospek seperti itu. Nah, makanya kita tidak harus mengikuti kayak apa ya, kayak bebek yang kalau ke utara ikut jalan ke utara semua, ke selatan kita punya trik sendiri. Kita punya wacana pasar. Mana 2 bulan yang akan datang yang laku, mana 3 bulan yang akan datang yang laku. Kalau 2 bulan yang akan datang yang laku, berarti kita harus beli yang agak besar. Kalau 3 bulan yang akan datang yang laku, yang ini berarti kita beli yang agak kecil. Itu terus sepanjang tahun. Ya, jadi perjalanan itu saya perjalanan selama 15 tahun itulah
saya banyak pengalaman, saya banyak membaca pasar. Oh ternyata kalau ini seperti ini, oh seharusnya besok seperti ini, oh berarti harus gini. Itu memang butuh jam terbang pasar yang tidak sebentar. Kalau yang dari pasar itu biasanya kalau datang itu, kalau saya perlakuannya, kalau secara teori di ilmu peternakan, di ilmu kesehatan ternak, di kedokteran hewan, itu yang baru datang tidak boleh disuntik antibiotik. Mungkin yang boleh diinjeksi itu vitamin pun tidak boleh diinjeksi, dikasih secara oral. Tapi kalau saya enggak, itu kurang efektif. Jadi kalau saya, pengalaman saya, langsung harus disuntik antibiotik, minimal oksitetrasiklin sama vitamin B kompleks B12. Terus nanti setelah itu dikasih obat cacing. Terus setelah itu langsung mata ditetesi obat mata, baik sakit ataupun nggak sakit, itu tetap jadi obat mata. Kenapa? Alasannya karena domba yang dari pasar itu rata-rata sudah capek, rata-rata dombanya kesehatannya sudah menurun. Karena domba itu dari mana kita nggak tahu, mungkin sudah dari perjalanan jauh, orang Kediri belanja ke Blitar, kemudian dibawa ke pasar Kediri atau dibawa ke pasar Jombang. Nah itu kan sudah capek, sudah perjalanan capek dan sebagainya. Ya kita kasih itu, untuk mengantisipasi itu dikasih antibiotik, vitamin B kompleks B12 secara injeksi semua. Terus obat cacing kita masukkan secara oral. Kalau memang perlu butuh kita suntik antiparasit mungkin. Terus kita kasih tetes mata kanan kiri satu tetes. Kalau untuk pakan, kalau untuk cara melatih pakan itu memang kodratnya, secara kodrati itu domba kambing itu kan pakai hijauan. Lah kita rekayasa, kita kasih konsentrat atau kita kasih complete feed, itu ya kita melatihnya gini. Cara melatihnya, pertama baru datang itu jangan langsung dikasih makan. Jadi setelah diinjeksi dan sebagainya, kalau di kandang saya itu baru datang dari pasar itu masuk ke karantina dulu. Masuk di karantina sana diobati. Setelah diobati, setelah itu baru dinaikkan ke kandang ini, ke kotak-kotak ini. Nanti diseleksi besar kecilnya. Yang besar ikut besar, yang kecil ikut kecil. Jadi nanti berdasarkan bobot. Tidak hanya berdasarkan bobot aja. Bobot yang sama-sama 17-nya. Contoh sama-sama 17 kilonya. Tapi kalau tingkat ketuaannya beda, tidak boleh kita campurkan. Kalau kita campurkan, bobot sama-sama 17-nya, itu yang umurnya lebih muda akan kalah. Nah itu kita harus paham. Oh ini kira-kira umurnya sekian. Oh ini kira-kira umurnya sekian. Kita harus paham itu. Nah itu kita memang butuh belajar. Itu butuh belajar tidak hanya 1-2 hari. Ya kita butuh belajar tahun-tahunan. Ya pokoknya diikutilah alurnya gimana itu. Kita belajar dulu. Oh ternyata ini masuk ini. Nah itu harus kotaknya harus satu kotak ini kalau bobot 17 ya 17, atau minimal ya yang hampir lah 16-17. Jangan sampai selisih 2 kilo. Kalau selisih 2 kilo sudah nggak bisa. Itu nanti akan kalah. Nah, kalau di tempat saya setelah dikarantina masuk ke kandang. Kalau masuk di kota ini pertama kali dikasih makan itu rumusnya gini. Pengenalan itu dikasih makan satu domba itu cuma 1 genggam. Dulu awalnya, kalau dia sudah mau makan baru dikasih 2 genggam. Kalau sudah mau makan lagi baru dikasih 1 porsi itu untuk 4 ekor. Jadi 1 porsi jatah normalnya untuk 1 ekor dikasihkan 4 ekor. Kalau sudah bisa habis baru besoknya dikasihkan untuk 3 ekor. Nanti hari berikutnya 2 ekor. Hari berikutnya lagi baru kalau sudah normal 1 ekor ya 1 ekor. Kalau 1 ekor ini biasanya
Biasanya kan peternak yang baru itu kalau sudah seneng mangan, seneng makan, ini jatah satu porsi untuk satu ekor, satu sandal 1 kilo sudah habis. Ini biasanya karena masih 1 jam sudah habis, karena kesenangan ditambah lagi. Itu justru akan membuat domba, kambing itu stres. Besoknya biasanya nggak mau makan lagi. Kalau manusia mungkin enek. Nah, mungkin dia merasa enak. Nah, ini ngelatih lagi akan lebih sulit cara ngelatihnya. Makanya kalau sudah 1 porsi habis, ya sudah 1 jam selesai, sudah kasih makan lagi nanti sore. Kasih makan lagi besok pagi, kasih makan lagi nanti sore, seperti itu. Demikian video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.